Shalom, selamat Minggu tuntunan Pentakostama hubata haganupan. Nasiam Bapa, inang nama poso, sonai age dakdanak. Ibadah ta sadarion aima ibadah Minggu tuntunan Pentakosta, pardingatan parrohni tondui napasing. Kebaktian ta memakai model kebaktian khusus, anjaha topik mingguan ta aima manggoluh ibagas hagogohon ni tondui. Halaniai pasir sirhita ma uhur pakon pikiranta marhiteihon ni saat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 82 ayat sada 2 pakon ayat 4. Ibagas golani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ay doma iuseihon hubagas uhurta, holong ni uhur ni nebata, malhite tondui na pasing, nadop binereni bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham tondui na pasing, terima kasih ma sombah konon nami hubamu. Malhite parohmu, ipajongjong hamdo kuriamu itanoon. Nagabe halatalarni akulani Kristus. Say sorap ma hagogohonmu in huban nami bay, ase ibu bayi hanami hubani haguluhan, sisa dokahni. Togu hama hanami haganup, ase lambin orot hubamu, ibagas hapor sayaw na sitong, anjaha manmalas niuhur hanami pasangap konham. Amen. Hundul makuria.
Mandoding hita humbani haleluya nomor 80 ayat sada ayat 5 pakon ayat 7. Masuk di uhur nami bek papa sing uhur nami kam sondang nabun surgai sondangi uhur nami bek pamalas uhur nami ase masa drabe hatamu madalah non nami uhurmu mahuman nami hamba duging na toku na patut palas na botul pajonang uhur nami ay hatahan sitonganin say ulang dong nakahoin kesada pehanami bere uhur na togu jana wujudlah mamuji Yesus Kristus Tuhan nami. Apa sing hamhanamion say ulas hamhanamiton sorabi uhur nami tanggali humban namion pamisir dosa intong-tong na mga gohan nami Togutonduy bay na sona na ibabaw mga lapon hagoluhan hasonangan. Diap mahita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata patgogo na sotarimbang ham do bonani haganu pasu-pasu nagokan deyar. Iha persaya hanami na bata na bayak doham anjaha na sirsir mangusayhon bagini pasu-pasu padagingon apa patunduyon hubani jolma. Doma ijalo hanami pasu-pasumuin marhitay horja na hinurjahon ni tangan nami. Ito nga tongah nami buwedo halat na mathahurangan bani hapuluan ni hagoluh bani si panganon bani pambotoh na maduyug anjaha masombuh. Bani hasombuhon pakon haduyukon in hotop dolang ipatadilahkon hanami goluh hakristenon. Langsari hanami hubani halat na mathahurangan. Sipata rahanando iparambur-rambur hanami sinadongan nami malimbang mambere hubani halak na marhahurangan. Radohoma itutup hanami panonggal nami do pakhalak na marhahurangan in. Nuan iakui hanami do haganup dosa nami in. Halani air do roh hanami hulobemu mansopot kon dosa pakon hahurangan nami in. Idop mauhurmu sasab hamma dosa nami ibagas gorani anakmu Yesus Kristus anjaha si palua hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya ihitama hatan ni nebata baga-baga pasas hasapan ni dosa nata surat bani Rom 5 ayat 8 pakon ayat sia. Tapi nebata doma ipatalar holong ni uhur ni ay bata.
Aima mathitay na matay Kristus mangkopkop hita, sanggah padosa ope hita. Ase lambin maluah mahita nuan, humbani ringis in mahite hosi, dop ipitori hita ibagas doro ni ay. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Halani ay, pata tidakon hita ma tanda-tanda ni paguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Mandoding hita humbani haleluya nomor 87 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Sai sogo pihamawon ham aloton nui napasing sai ajari ham tonggong pansonang janah papasing sai martonggo bai Jehova natong manangihon hata. Tondui hasangaponi sa iyan ko luhur nami tupakam hanami be lawan musuh nami say manua mahanami umbai hadosaon nami. Yol mama di siada say sondangi ham gaduban asero gadup homa umay Jesus Kristus Tuhan raran maharaja oni may gadup manisiyai. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor saya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halap na porsaya bani saptanoon. Au porsaya bani nebata na sasadain, bapa paggogon na sa tarimbang, na manompa langit pakantano, dosi haganup na tarida, apa na so tarida. Au porsaya bani Tuhan Yesus Kristus na sasadain, anak sasada ni nebata, na diluhukon ni bapain, sanggah napi dong duniaon. Nebata humbani nebata, nalihar humbani nalihar. Nebata na sitong humbani nebata na sitong. Na iluhukon lang na itokpa, sisada hadirion pakon bapain. Mahitehon sido jadihon haganup. Halani hita jolma pakon haluahon tado, susur iya hunag beriatas. Nagami daging matketon du napasing, humbani si Maria, sanggah nape haliaban, anjala agabe jolma, napis langkon mangkop-kop hita, bani panorang ni si Pontius Latus, manaron na pangit, jana tanom, anjala mulak manggulu, bani ari patuluhon, mangibut kon surat in, naik ku surga, anjala hundul siamun ni bapain, jana mulak magira, mahasoman hasangapon, laho manghumi harap na mangkululu pakon na dumati, sengdong ujung ni harajaon ni. Ahu porsaya baniton na pasing Tuhan jana si pagolu, naroh humbani bapa pakon anakin. Si sombahon jana si pasangapon, rapakon bapa apa anakin. Nadok marsahap marhitin nabi-nabi. Ahu porsaya bani kuliah sasadanan, kuliah pasadaan na pasing anja apostolis. Au manasihon panidion na sasadain, bahen sa panidosa, anjah mangalap doa bani perpuhoon ni segala nandop mati, pakon bani kaguluhan si magira. Amin.
Tuhan, hamdo hako sandi, ay hamdo hako sandi, ubamu tong marong dosa, langgong kalenga, nagabi hapong usangki. Resipata margati soludo, ilumbang romano saka, uang mas kondo ulobi, ay pita hamdo, naboy wasona urdi. Ay hatamu doriga panti, namanundang iya, manong-ubay pardalanan ki, haseng ulang ako, handos baru luto, say bahan hama Tuhan, say bahan hamau Tuhan, kami harus sungguh. Margati son ilumbang romano saka, uang pas kondo ulobi, hai pita hamdo, naboy pasona urhi. Hai hatamu doriga panti, namanondang iya, manong-ubay pardalanan ki, haseng ulang kamu, handos baru say bahan hama Tuhan, say bahan hamau Tuhan, kami harus sungguh. Say bahan hamau Tuhan, kami harus sungguh. Mandoding hita humbani haleluya nomor 83 ayat 1, ayat 2, ayat 4 pakon ayat 5. Romaham kondui napasi, naibat baguna nami mapapasi, mambalosi hambuju, say sondangi ham totat, uhur nami nagolam.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke atas kami. Pada hari ini Tuhan, kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang, anak-anak kami sekolah minggu dan juga nama Poso yang ada di GKPS Cempaka Putih, di GKPS Ancol, dan juga di GKPS Harapan Indah. Bahkan semua jemaat yang terkasih yang beribadah pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada pesta Pentakosta yang kedua, yaitu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Inang, saudara yang terkasih dimanapun berada, salam Pentakosta yang kedua. Bapak Inang, saudara terkasih, mungkin kita bertanya seperti ini di dalam hati kita. Kenapa turunnya Roh Kudus dirayakan 2 hari berturut-turut? Kenapa tidak cukup 1 hari saja? Pertanyaan ini juga membuat kita berpikir, kalau pesta Pentakosta 2 hari berturut-turut, itu artinya Pentakosta adalah pesta yang layak dirayakan, sebagaimana halnya pesta-pesta besar lainnya. Bahkan kalau kita melihat kenyataan sampai pada saat ini, bisa dikatakan Bapak Inang, hari Pentakosta tidak mendapatkan tempat yang begitu penting bagi kebanyakan gereja. Kita bisa melihat kenyataan kalau pada waktu Natal atau pada waktu Hari Raya Paskah akan ada pembentukan panitia. Namun Pentakosta biasa-biasa saja dan tidak perlu membentuk kepanitiaan. Bapak Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun penting kita ketahui, bahkan sangat perlu kita melihat bahwa di tengah-tengah umat Yahudi pada waktu itu, Pentakosta adalah pesta besar, pesta yang mengandung 3 perayaan yang patut disyukuri. Yaitu yang pertama, Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada saat itulah ditetapkan sebagai hari lahirnya gereja
atau disebut awal dari persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Inang, Pentakosta merupakan perayaan ucapan syukur umat Israel atas hasil panen gandum sebagai bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Dan itu juga dinamakan sebagai hari raya 7 minggu. Seperti tertulis dalam Ulangan 16 ayat 10. Yang mengatakan bahwa umat Israel harus merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Sebagai persembahan sukarela yang akan diberikan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan yang ketiga, Bapak Inang, Pentakosta dinamakan sebagai peringatan permulaan sending. Setelah turunnya Roh Kudus, kita melihat para murid dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga mereka memiliki semangat dan keberanian untuk bersaksi tentang kabar baik, yaitu Yesus. Alkitab telah mencatat bahwa atas peristiwa turunnya Roh Kudus membuat banyak orang mendengarkan Injil Kristus dan membuat banyak orang memberi dirinya untuk dibaptis dan bertobat. Bahkan pada waktu itu telah ada 3.000 jiwa yang percaya dan menerima Yesus. Bapak Inang, saudara terkasih, bahkan sampai saat ini orang percaya semakin bertambah dan tidak dibatasi oleh apapun yang terjadi, termasuk Bapak Inang, pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi pada saat ini. Kita juga melihat bahwa rumah-rumah tempat tinggal di mana umat Tuhan berada itu sudah menjadi gereja kecil yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Itu sudah menjadi rumah doa, merupakan bahwa gereja telah hadir membawa berkat bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, dan itu sudah dimulai sejak Roh Kudus dijanjikan akan bersama-sama dengan orang percaya. Karena tidak ada yang dapat melakukan ketaatan kepada Allah jika mengandalkan hikmat manusia. Bapak Inang, kita juga sering mendengar dan melihat iklan atau reklame yang selalu menunjukkan yang terbaik, yang selalu menunjukkan tulisan maupun gambar yang dapat mempengaruhi publik supaya tertarik untuk membeli dan memilikinya. Maka semua iklan ataupun gambar-gambar tersebut mereka usahakan untuk boleh menjadi yang terbaik dari yang lainnya. Dan itu sangat menyenangkan orang lain. Namun Bapak Inang, firman Tuhan hari ini tidaklah seperti iklan ataupun reklame. Paulus menyampaikan Injil Kristus dengan sangat sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Karena Paulus bukanlah pengkhotbah ulung yang tahu segalanya. Paulus menyampaikan kabar baik firman Tuhan Injil Kristus bukan supaya hati orang yang mendengarnya merasa senang. Bukan supaya namanya termasyhur. Melainkan Injil Kristus harus menyentuh jiwa-jiwa dan harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat. Berarti Bapak Inang, seperti yang Paulus katakan dalam nas kita ini. Dia menyampaikan kabar baik bukan dengan kata-kata indah, bukan dengan bujuk rayu, tetapi
Dia percaya, dia yakin akan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan dia menyampaikan kabar baik itu. Saudara terkasih, pada waktu itu jemaat Korintus telah dipengaruhi hikmat dunia, di mana mereka mengandalkan kepintaran manusia, sehingga mereka menyepelekan tentang salib Kristus. Mereka menganggap bahwa salib Kristus adalah suatu kebodohan. Mereka juga berdebat tentang siapa yang benar, siapa yang lemah di antara mereka. Orang Yahudi merasa lebih benar, lebih hebat, lebih layak dibanding orang lain karena mereka adalah bangsa pilihan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Paulus menulis suratnya ini untuk mengingatkan bahwa jemaat terpanggil bukan karena hikmat manusia. Dan Paulus menjelaskan bahwa apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun di antara mereka yang memenggahkan diri di hadapan Allah. Maka masing-masing kelompok, golongan yang merasa lebih benar dari orang lain haruslah menyadari bahwa itu adalah pertanda kurangnya hikmat di dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih, Paulus menjelaskan bahwa kedatangannya di tengah-tengah jemaat bukan berdasarkan hikmat manusia, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman jemaat jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kuasa firman Allah. Ketika manusia mengandalkan hikmatnya, maka saat itulah terjadi konflik dan memandang rendah orang lain, menganggap orang lain tidak berhikmat. Bapak Inang, maka hikmat manusia yang kita andalkan akan menghalangi kita melihat hikmat Allah. Akan membuat kita menjadi tidak seperti orang yang berpengharapan. Bapak Inang, maka banyak menjadi tidak percaya kepada Allah. Karena bagi mereka penderitaan itu adalah sesuatu kebodohan. Salib itu adalah sesuatu kebodohan. Karena kalau Allah itu ada dan berkuasa, mengapa Allah itu membiarkan penderitaan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya? Kalau Allah itu berkuasa, kalau Allah itu berotoritas dalam kehidupan ciptaannya, mengapa virus corona ini dibiarkan begitu saja? Mengapa virus corona harus ada di tengah-tengah umat percaya? Memang benar Bapak Inang. Kalau orang percaya tidak tahu menjawabnya, maka akan bertambah jumlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hikmat dunia akan menghalangi kita melihat rencana Allah yang memang tidak dapat kita pahami selain dengan iman dan dibantu oleh kuasa daripada Roh Kudus. Hikmat dunia menutup mata kita melihat penyertaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika pandemi COVID-19 ini muncul, kita bertanya Bapak Inang, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Ketika sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita lupa, kita tidak mengatakan Allah itu ada di situ. Artinya Bapak Inang, hikmat manusia terbatas kepada hal yang ingin kita percayai. Itulah bahayanya. Dan yang Paulus lihat yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Oleh karena itu, Paulus berpesan dalam kehidupan kita, supaya kita bergantung pada hikmat Allah, bukan kepada hikmat manusia. Kita bisa menerima hikmat Allah hanya dengan menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk boleh masuk ke dalam kehidupan kita, mendengarkan apa kehendak Allah untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu kehendak Allah Bapak Inang?
Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa mendengarkan hikmat Allah, Bapak Inang? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebisingan. Pertanyaan ini akan dijawab sebuah kisah nyata yang mengatakan ada sekelompok orang sibuk menimbun es dengan jerami. Balok es yang dikumpulkan dalam gudang itu digunakan sebagai sarana penyimpanan makanan ketika kulkas pada waktu itu belum diciptakan. Seorang pekerja kehilangan jam tangannya pada saat itu. Sekitar 10 orang turut membantu mencari jam yang hilang di dalam gudang itu. Dan setelah beberapa lama, 10 orang tadi tidak menemukannya. Lalu mereka menyerah untuk tidak lagi melanjutkan pencarian. Tetapi pada saat itu ada seorang anak kecil berkata kepada mereka, "Aku akan dapat menemukan jam itu. Aku akan mendapatkannya." Lalu si anak kecil memerintahkan 10 orang tadi untuk pergi keluar dan dia menutup pintu gudang. Setelah beberapa menit, Bapak Inang, si anak tadi dengan diam mendengar di mana suara dentuman jam yang hilang itu. Dan tak lama kemudian dia mendengar suaranya dan dia menemukannya. Lalu dia menunjukkan jam tangan tersebut kepada pemiliknya. Dan 10 orang tadi bertanya, bagaimana ia melakukannya? Bagaimana ia mendapatkannya? Si anak kecil tadi menjawab, "Aku hanya dengan diam mendengarkan dentangannya. Dengan diam melihat di mana suara dentangan jam tersebut dan aku mendapatkannya." Bapak Inang, saudara terkasih, jika kita masih mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mendengarkan hikmat Allah, cobalah berdiam sejenak, Bapak Inang. Dengarkan hikmat yang ditunjukkan Allah dalam hidup kita. Dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh hikmat tersebut. Hari ini Allah memberikan hikmatnya kepada kita. Allah telah mencurahkan Rohul Kudus-Nya di tengah-tengah umat-Nya. Maka dengarlah Bapak Inang. Lakukanlah apa yang diperintahkannya. Hiduplah dalam buah-buah roh. Orang bisa saja mengaku bahwa hidupnya telah dipenuhi Roh Kudus. Tapi bila buah-buah roh tidak ada dalam hidupnya, itu sama dengan kebohongan. Oleh sebab itu Bapak Inang, berilah hidup kita ini dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mari kita percayakan hidup kita dalam penyertaan Roh Kudus. Mari hidup dalam kuasa kekuatan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melalui kuasa Rohul Kudus-Mu, tuntunlah kami, gerejamu, gembala-gembala, dan seluruh jemaat-Mu untuk selalu setia mencari hikmat yang daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menikmati buah-buah roh, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui kuasa Roh-Mu, ingatkan jemaat-Mu untuk tetap setia, kuat dan tabah dalam menghadapi penderitaan, dan berani menjadi saksi dan bersedia menjadi garam dan terang dunia.
Ya Allah Bapa kami di sorga, kiranya di hari turunnya Roh Kudus ini, hati kami semakin peka mendengar suara-Mu. Bapa di sorga, kami membawa bangsa dan negara kami, pemerintah daerah sampai kepada pemerintah pusat, semua bilur-bilur Tuhan, para medis di garda terdepan, dan juga para hamba Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan, kuasa daripada Rohul Kudus-Mu menyertai, melindungi mereka, agar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka harapkan, itu boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang ada di GKPS Cempaka Putih, di GKPS Ancol, di GKPS Harapan Indah, dan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Mari Tuhan, pakailah mereka lebih luar biasa lagi untuk boleh menjadi saksi Kristus yang berhikmat daripada-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang takut Engkau kuatkan, dan yang bersukacita Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan, untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami masih dapat memakai kesempatan ini untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke tengah-tengah kami. Biarlah itu Bapa boleh mendidik kami, menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu bersabar diri, dengan selalu berpengharapan, percaya akan kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa umat Tuhan, gereja-Mu, di masa-masa COVID-19 ini, dalam setiap kegiatan mereka, biarlah itu senantiasa Tuhan boleh menjadi kesaksian iman mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap kegiatan yang ada di jemaat-Mu di Resort Cempaka Putih ini, mulai dari kegiatan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, inang Bapa, dan juga jemaat Tuhan. Mari berkati Tuhan, supaya itu boleh menjadi kesaksian iman kami dalam menjalani kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan panitia hari ulang tahun GKPS Cempaka Putih yang ke-60. Engkau telah melihat Tuhan bagaimana mereka memberi waktu, memberikan apa yang ada pada mereka untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah itu semua Tuhan terjadi atas kehendak Tuhan. Dan biarlah itu menjadi sukacita bagi mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Ajar juga kami Tuhan untuk boleh saling berbagi kasih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kerajaan Allah semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami terhadap sesama kami, terhadap Roh Kudus, terhadap Tuhan pencipta alam semesta ini. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak bersukacita. Kami layak menerima berkat Tuhan, dan kami layak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terimalah doa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Paima ipatupuhi tagalangan ta, tangat hitama lobe hata ninay bata nagabi onjolan bata laho manggalang. Aima nata surat bani Psalmen 50 ayat 20. Isi na manggalangkon bagal niuhur, aido na pasangapkon ahu. Anjaha isi na madalan ibagas hapit toron, hubani dopa talaronku hatu ahonku. Sonari onoskon hitama galangan ta. Pasu-pasumu, oh Tuhan, Tuedo uban nami. Usih bai hayu nama
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pada layak janah na unja huben nami. Terima kasih hata honon nami hubamu halani tong-tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Doma iha somani ham hanami jana ipasu-pasu ham hodja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh duha nami mangondoskon buah ni hodja nadop pinasu-pasu muin. Gabi galangan hata terima kasih hon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe saya jalo hama galangan nami on. Bahan hasangapon ni goranmu janah mambahan lambin mat hata tidahan hata jaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu ganupan nadong makuon. Seng buli besira nadapat bamu magluasay sonang naramu bamu. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami padirup niuhur. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Halani isuruh hamdo tondui napasing in ban nami kuriamu i dunia on. Marhiteon ni ai, lambin margogoh janah gok malas niuhur mahanami. Mandalani ari-ari ni goluh nami i dunia on. Mangelek mahanami hubamu, hama makasemani, mambere gogoh, mangajari janah mampan maloi hanami bani horjamuin. Sorapi hama haganupat horja ikuriamu, asil lambin madhapentaran janah madharinggason makurjahon horja pangidangion, nadop yondoskon ham. Ibagas goran ni anakmu, ipadas hanami tonggo nami on. Amen. Hamba panami na inagori atas, senapapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inagori tonga on, songo na inagori atas. Bere hama banami sa darion haguluhan ari-ari. Satap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soma nama dosa dopak hanami. Ulang hanami babay hamu palajuan, palua hama hanami, humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaon pakon hagogon apa hasangapon sanokan dilokami. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasu anjaha iparo Tuhan nebata maham. Isondangkon Tuhan nebata bohini hubamu janah maidup ma uhul ni mangidaham. Idopakon Tuhan nebata bohini hubamu. Janah ipasorap madameini bani tonduimu. Amen. Amen.